Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nama saya Prima Stuti Dewi, salah satu member tim Teputek yang mengusung proyek Klik Mom, yaitu sebuah komunitas yang ingin membuat para ibu dan perempuan lebih melek teknologi sehingga bisa mempermudah kegiatan sehari-hari. Nah, kali ini kami berkolaborasi dengan tim Uang Produktif Ibu ingin sharing bagaimana cara membuat website yang mudah, sederhana, dan cepat menggunakan platform Google Site. Ya, jadi teman-teman pastinya tahu, zaman sekarang kita banyak mengakses informasi melalui internet, dan informasi yang umum ditampilkan melalui website. Pastinya teman-teman juga bisa loh bikin sendiri dengan mudah untuk berbagai macam kegunaan. Misalnya untuk promosi komunitas, ya, taruh informasi tentang komunitas, kemudian barang jualan, bisa banget ya. Atau untuk portofolio diri sendiri, keluarga, maupun project, bisa banget ditaruh di website. Nah, ini adalah salah satu service atau layanan Google yang bisa digunakan secara gratis ya. Cara aksesnya melalui sites.google.com. Tampilannya seperti ini. Di bagian bawah ada recent site. Itu adalah website-website yang pernah kita buat dengan Google Site maupun website yang dibagikan kepada kita. Misalnya dibuat oleh orang lain, tapi saya di sana dimasukkan sebagai editornya, maka akan muncul di halaman Google Site saya. Nah, kali ini kita akan buat website yang baru. Kita bisa lihat di bagian atas ada Start a New Site. Saya sangat merekomendasikan menggunakan template ya, karena praktis sekali. Kita bisa membuat website yang sudah lengkap gitu, hanya mengganti bagian isinya dengan sangat cepat. Jadi pilihan pertama kita bisa membuat halaman website dari halaman kosong. Atau ada juga template yang berupa portofolio. Nanti kita akan lihat satu persatu ya. Untuk project, event, ataupun help center. Nah, pakai template yang mana nih? Supaya kita tahu mana yang pas kira-kira untuk kita lihat satu persatu ya. Oke, kita mulai dari template yang pertama, portofolio. Nah, seperti ini dia tampilannya. Jadi, ada banner di depannya, gambar di depannya yang utama. Kemudian tulisan utamanya di atas. Kemudian ada bagian bawah tempat untuk memasukkan gambar atau video disertai dengan caption singkatnya. Di paling bawah ada tulisan ya, tulisan di bawah. Kemudian untuk halamannya sudah tersedia 3 halaman. Kita bisa lihat di bagian pages halamannya. Ada home, about, dan project page. Kita bisa lihat satu persatu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kita bisa taruh gambar lagi utama, tulisan, judul yang pertama ya di awal, kemudian penjelasan. Kira-kira seperti ini. Bagian di halaman project page, seperti ini ya. Enak sekali ya, zaman sekarang teman-teman bisa membuat website tanpa perlu tahu coding. Jadi cukup klik-klik saja seperti sedang menggunakan Microsoft Word ya, seperti sedang membuat dokumen. Ya, sekarang kita coba lihat template project. Jadi struktur penyusunan halamannya ya. Coba teman-teman sambil pikirkan tujuan teman-teman ingin membuat website itu untuk apa dan struktur mana yang paling cocok dengan teman-teman. Nah, kalau yang ini project page, jadi ada gambar utamanya, banner, kemudian ada tempat untuk menaruh gambar dan keterangan singkat.
kemudian tombol untuk link ke link yang bisa kita tambahkan. Kemudian menunya ada di sini berupa sidebar. Nah, seperti ini. Klik. Sudah ada halamannya, history, theme, dan frequently asked question ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Bentuk halamannya itu strukturnya seperti apa. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi kita hanya tinggal ganti gambar dan tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini strukturnya. Kemudian halaman tim seperti ini. Tulisan, kemudian gambar, tulisan penjelas-penjelas, dan ada tempat untuk menaruh gambar-gambar kecil ya. Bisa untuk halaman menaruh anggota tim. Kemudian tombol. Nah, ini adalah halaman frequently asked question. Tiap-tiap pertanyaan ini akan menyambung ke pertanyaan di bawahnya. Ya, kalau diklik, dia akan menuju ke pertanyaan di bawahnya. Sudah diatur seperti itu ya. Oke, ini untuk template project. Kita lihat yang lain yuk. Kita lihat template event. Nah, sesuai dengan namanya ya, template event. Cocok banget untuk teman-teman yang punya acara dan ingin buat informasi. Jadi kita bisa taruh gambar utama, kemudian nama acaranya, gambar-gambar, dan keterangan singkat tentang acara. Tempat menaruh gambar kecil-kecil ya, bisa sebagai list narasumber. Kemudian menunya di bagian atas, ada tulisan, ada daftar tulisan saja. Bagian speaker, ada link tulisan yang kalau diklik dia akan menyambung ke bagian bawah untuk detail gambar dan tulisannya ya. Kemudian bagian halaman venue dia seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan map. Tapi ini tidak hanya ada di struktur ini saja ya. Teman-teman bisa juga menambahkan map di bagian manapun dari Google. Jadi tidak tergantung dari template apa yang dipakai. Nah, sekarang kita lihat yuk yang template help center. Ini dia desainnya lebih sederhana ya. Gambar, kemudian banner, gambar banner. Seperti ini. Ada section-sectionnya. Kemudian halaman documentation kira-kira seperti ini. Kita bisa memasukkan juga dokumen, misalnya berupa PDF. Nah, itu tadi dia template yang tersedia di Google Site yang bisa teman-teman gunakan. Sekali lagi, pemilihannya tergantung dari kebutuhan dan keinginan teman-teman. Jadi template itu tidak saklek ya, strukturnya tidak harus tetap seperti itu, enggak. Tapi bisa dimodifikasi lagi sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita akan buat contoh website menggunakan salah satu template yang ada di sini. Misalnya saya ingin membuat website untuk tim saya ya, tim Utafotek. Saya akan gunakan salah satu template yaitu template project. Pertama-tama kita berikan dulu namanya file website ini ya. Ya, kemudian nama websitenya. Kemudian kita bisa ganti bannernya ya. Dengan cara bagaimana?
Jadi dalam Google Site ini ada bagian-bagiannya. Nah, kita bisa lihat kalau kita klik ya, ini adalah bagian bannernya, kemudian ini bagian bawahnya ya, bagian kosong. Nah, ini bagiannya ada lagi, bagian ini, nah, kemudian sini ada bagian tulisan, ada tulisan di bawahnya, ini bagian kosong lagi untuk memberikan jarak ya. Kemudian ini bagian ada gambar dan tulisan di sampingnya. Bagian kosong lagi. Nah, ini berupa bagian-bagian. Bagian-bagian ini, jika tidak kita inginkan, bisa kita hapus. Misalnya, setelah bagian banner, kita tidak ingin ada bagian ini ya. Maka, di pojok sebelah kiri, ada delete section. Di section ini bisa kita hapus. Tidak hanya bisa kita hapus saja, kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa atur section color, warnanya ya, stylenya. Kemudian kalau ada gambar bisa kita tambahkan gambar untuk latarnya. Kemudian kita bisa duplicate kalau kita ingin buat section yang sama persis di bawahnya. Atau bisa kita hapus. Contohnya misal saya ingin duplicate buat lagi ya section yang sama di bawahnya, maka kita klik duplicate. Maka akan muncul lagi tiap-tiap tulisan yang ada di dalam bagian dari section ini bisa kita ganti. Dan pengaturannya mudah sekali ya, seperti pada Microsoft Word. Ada stylenya ya, untuk bentuknya seperti apa, kemudian pemilihan jenis hurufnya, ukurannya, apakah cetak tebal, miring, garis bawah. Ini untuk warnanya, ini bisa kita atur semuanya. Misalnya saya ingin ganti menjadi website tim kita teks. Ibu yang punya minat tentang teknologi. Misalnya seperti ini ya. Nah, di dalam section ini kita bisa tambahkan lagi hal-hal lainnya. Misalnya saya ingin menambahkan lagi tulisan di bawah ya, di bawah di sini. Nah, ini kalau kita double klik, maka akan muncul tampilan bulat seperti ini. Kalau ingin menambahkan gambar, kita klik yang ini. Ya, untuk upload, misalnya gambar ataupun file dari sini. Ketika mengambil file dari drive, kita pilih yang ini ya. Menambahkan tulisan, pilih yang tengah. Atau embed, ini adalah untuk menambahkan link embed dari tempat lain ya. Misalnya video YouTube, Twitter, di media sosial lainnya, bisa menggunakan embed. Contohnya saya ingin menambahkan tulisan ya di bawah. Yuk gabung bersama kami. Saya atur ke tengah ya. Nah, maka akan muncul tulisan. Jadi benar-benar praktis, seperti teman-teman sedang mengedit di Word. Ya, di sebelah kanan kita bisa lihat content block. Jadi kita bisa menambahkan struktur yang tampilannya ada di sebelah kanan ini ke halaman website, ke halaman website. Misalnya kita ingin menambahkannya seperti ini ya. Kita klik, nah akan muncul di tempat untuk memasukkan gambar, di sini untuk memasukkan tulisan. Cara penambahan gambarnya pun gampang sekali ya. Cukup diklik saja. Kita bisa ambil apa nih, gambar atau misalnya video dari YouTube, kalender ataupun map, Google Map bisa banget. Misalnya saya pilih gambar ya. Misalnya saya ingin menambahkan foto yang ini dari Google Drive. Kita klik maka akan muncul. Dan ini bisa diatur ya ukurannya. Bisa di crop, bisa di uncrop.
atau dikembalikan ke posisi awal, ke posisi semula. Kita bisa jadikan dia sebagai tombol dengan memasukkan link, ya, atau kalau ingin kita hapus kita klik ini. Praktis sekali ya. Bisa menambahkan konten blog, ada juga pilihan collapsible group. Ini adalah tulisan yang bisa dibuka ke arah bawah ya, ataupun bisa ditutup. Contohnya tim tag di sini ini setelah jadi akan seperti ini. Kalau diklik maka akan muncul. Kalau diklik lagi dia akan tertutup. Ini namanya collapsible group. Ada juga table of content. Kalau diklik akan menunjukkan posisi konten yang dimaksud. Ada image carousel ini untuk menaruh gambar, yang bisa digeser-geser secara tertib. Bisa juga teman-teman menambahkan button ya, tombol, divider pembatas, dan lain-lain di sini. Ada macam-macam ya. Bahkan bisa memasukkan Google Docs, Slide, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa coba explore sendiri ya. Oke, itu untuk menambahkan komponen-komponen di sebuah halaman. Tapi sebuah website itu nggak hanya ada satu halaman aja biasanya. Halaman-halamannya bisa diatur di bagian pages. Di template ini sudah ada 3 halaman yang langsung dibentuk. Kita bisa lihat ini bisa dijadikan make homepage, artinya dijadikan halaman yang sama, bisa diduplikat buat halaman yang sama, diatur propertiesnya dan lain-lain. Kalau tidak ingin bisa kita hapus juga. Bisa juga kita tambahkan halaman baru ya. Caranya dengan klik seperti ini, new page, kita bisa bikin yang baru. Misalnya event. Kita bisa atur dia taruhnya di mana. Misalnya kita atur di bawah tim ya. Maka kalau kita lihat di menu, kita akan bisa lihat halaman event ini ada di bawah tim. Nah, ini masih kosong. Jadi bagaimana isinya? Kita bisa tambahkan tadi ya. Komponen-komponennya ada di bagian insert. Ada juga terms untuk mengatur desain di bagian tulisannya. Di atas ini ya, benar. Misalnya kita pilih yang simple, maka akan ada garisnya yang bisa kita ganti warnanya. Atau seperti ini, bisa juga ya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai, kita bisa lihat tampilan website kita dengan cara klik preview. Kita bisa lihat tampilan website kita di telepon genggam seperti ini. Di gadget misalnya iPad, di laptop atau komputer. Kalau sudah oke, maka bisa kita klik publish ya. Jadi website yang sudah kita buat tadi itu tidak akan bisa langsung diakses oleh orang lain melalui internet. Jadi harus kita klik publish dulu, publish to the web supaya orang lain bisa lihat. sites.google.com/view/ apa yang pengen kita jadikan link. Misalnya tag. Kemudian siapa saja yang bisa mengelola website tersebut. Ini ya, you can view my site, kita bisa tambahkan anggota tim yang untuk mengelola website ini. Kemudian kok nama domainnya nggak bisa sesuka kita yang ada belakangnya .com, itu bisa banget ya kita ubah nih yourdomain.com, tapi kita harus beli itu. Maka tapi tidak akan kita bahas di video kali ini. Untuk pembelian domain mungkin kita bisa buat di tutorial berikutnya ya. Kalau sudah kita berikan nama, ini dia linknya, kita klik publish. Kita bisa lihat ya, your site has been published successfully. Nah, ini dia websitenya. Jadi kita bisa bagikan linknya kepada orang lain.
Oke, kira-kira sekian dulu tutorial untuk membuat website secara cepat menggunakan template yang tersedia di Google Tag. Semoga bermanfaat dan paling penting jangan lupa dicoba ya. Kalau ada kesulitan, kalau ada pertanyaan atau ada saran, boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.